Oke, baiklah Sobat Kreatif, sehat, sukses, lancar jaya selalu untuk semuanya ya. Dimanapun berada, baiklah di kesempatan kali ini saya akan coba ulas dan bahas sekalian memperkenalkan kepada Sobat Kreatif semuanya ya, yang belum tahu tentang mesin las terbaru Daiden Migi 135XL. Kita coba pelajari perlahan bersama-sama. Saya akan coba ulas sebisa dan yang saya tahu dari mesin lasnya, karena insya Allah saya sendiri pun masih mempelajarinya ya Sobat Kreatif. Oh ya, dan pada kesempatan sebelumnya juga saya pernah bahas mesin las MIG Blue Core dari Daiden juga, Migi 130 atau versi sebelum Migi 135XL yang ini ya Sobat Kreatif. Bisa dibilang mungkin untuk Migi 135XL ini adalah upgradean dari unit versi sebelumnya. Dan kalau tidak salah juga produk Daiden sendiri sudah pernah mengeluarkan dan memperkenalkan ya ke pasaran unit yang lebih canggih dan keren pastinya. Versi digital juga kalau tidak salah untuk unitnya adalah Daiden Migi 200 ya Sobat Kreatif. Saya tidak tahu ya Migi 135XL duluan atau Migi 200 yang keluar. Tapi di kesempatan kali ini saya tidak untuk bahas Migi 200 ya Sobat Kreatif, karena saya belum pernah mencobanya dan mempelajarinya. Di sini saya akan coba bahas dan sandingkan Migi 130 dengan Migi 135XL yang ini, agar Sobat Kreatif saya dan yang lain paham perbandingan antara Migi 130 dan Migi 135XL. Apa saja perbedaan dari keduanya, fitur apa saja yang ada. Tapi perlu diingat Sobat Kreatif, saya buat perbandingan ini bukan untuk mencari mana yang rekomendasi dan mana yang tidak, atau mana yang jelek dan mana yang baik ya untuk mesin lasnya. Karena kita semua tahu untuk produk Daiden sendiri untuk kualitasnya sepertinya sudah tidak diragukan lagi ya di dunia teknik, terkhusus bengkel las listrik. Dan tentunya untuk setiap versi mesin las sudah disesuaikan dengan kualitas, harga, fitur, dan fungsinya ya. Oke, dan baiklah saya akan coba mulai Sobat Kreatif. Terlebih dahulu dari bagian tampilan depan mesin lasnya, apa yang baru dari mesin las Daiden Migi 135XL ini dan apa yang tidak ada di Migi 130 ya versi sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng Sumping kembali di channel Sederhana HD Karya. Sehat, sukses, lancar jaya selalu untuk Sobat Kreatif dimanapun berada. Mari kita belajar bareng lagi di channel Sederhana ini. Kita perluas pengetahuan, kita kembangkan setiap peluang, kita perdalam setiap teknik dan cara ide-ide kreatif desain kreasi seputar dunia las listrik. Adanya channel Sederhana ini insya Allah bukan untuk mengajari ataupun menggurui kepada ahli senior master yang skillnya sudah mumpuni. Hanya sekadar berbagi dari pemula untuk pemula agar tetap bisa berkarya. Dari apa yang dibagikan, ambil yang terbaik, buang yang terkurang. Mari kita mulai bersama dari yang terkecil dan semoga bermanfaat tentunya. Oke Sobat Kreatif, saya akan mulai dari Migi 135XL nya ya. Dan untuk tampilan panel bagian depannya seperti ini. Di pojok bagian atas ada tombol untuk mengganti mode dari MIG ke MMA ya, atau opsi untuk mengganti tipe lasnya. Untuk sistem dan tampilannya masih sama dengan Migi 130 ya Sobat Kreatif, hanya beda penempatannya saja. Oke, dan di sebelah kirinya fitur 2T dan 4T masih ada ya, sama juga ya dengan Migi 130. Dan untuk yang belum tahu, Migi 130 juga ada dua versi ya Sobat Kreatif. Untuk yang terdahulunya tidak terdapat fitur 2T dan 4T nya ya, tapi di Migi 130 terbarunya sudah ada. Baiklah kita lanjutkan. Untuk bagian atasnya ada dua lampu LED, Sobat Kreatif bisa lihat ya. Yang paling kiri adalah indikator on off power atau menandai ketika mesin nyala dan mati ya. Untuk samping kanannya ini adalah LED indikator proteksi atau penanda perlindungan agar mesin tidak cepat rusak kalau mesinnya mengalami overheat atau semacamnya Sobat Kreatif. Dan di bagian pojok atas sebelah kiri ini adalah wire feeder atau bisa disebut juga inching ya. Ini fitur yang tidak terdapat di Migi 130. Fungsinya untuk manual speed wire, nanti kita coba untuk fungsinya seperti apa ya. Baiklah, dan pada Migi 135XL ini untuk potensio pengaturannya sudah ada 3 seperti ini, sudah lebih lengkap ya Sobat Kreatif dari sebelumnya. Untuk yang bagian sebelah kanan adalah pengatur arc force, fitur terbaru yang tidak ada juga di Migi 130 ya. Arc force ini pada mesin las SMAW adalah settingan untuk memperbesar ampere, dimana besarnya lebih kecil ya daripada ampere induk. Tujuannya untuk mengatur stick antara kawat las dan media yang dilas ya Sobat Kreatif.
Settingan arc force ini sangat diperlukan pada suatu kondisi pengelasan di mana terjadinya lengket ketika mengelas ya. Apalagi kalau kita sering melakukan pengelasan pada besi tipis misalnya, dengan pilihan kalau kita naikkan ampere induk akan mudah bolong pada media lasnya ya. Arc force ini bisa membantu menaikkan kekuatan busur tanpa harus menaikkan ampere induknya ya sobat kreatif. Nanti kita praktekkan langsung ya untuk settingan dan pemaksudan arc force ini juga ya pada mesin las. Pada bagian tengah ini adalah potensio pengatur volt pada MIG dan pengatur ampere pada MMA, dan untuk keseluruhan atau maksimal ampere pada mesin las ini adalah 135 ampere ya, lebih besar dari MIGI 130. Bisa dipahami ya untuk yang bagian tengah ini sobat kreatif. Dan yang paling terakhir adalah potensio pengatur speed wire atau pengatur kecepatan keluar kawatnya ya, keluar kawat lasnya. Sekarang kita lanjutkan ke MIGI 130. Dan seperti ini tampilan panel depan pada MIGI 130 ya sobat kreatif, pasti sudah tidak asing ya. Baiklah, dan untuk fitur yang tidak ada di MIGI 130 adalah potensio hanya dua pengatur ampere dan speed wire saja ya, tidak ada yang potensio pengatur arc force-nya, dan tidak terdapat feeder wire juga atau inching ya sobat kreatif. Baiklah, dan untuk selanjutnya masih pada bagian panel depan mesin lasnya, untuk kabel MIG TOS-nya untuk mesin las Dayden MIGI 130 tidak bisa dicopot ya sobat kreatif atau paten ya seperti ini. Sedangkan untuk Dayden MIGI 135 untuk MIG TOS-nya sudah bisa dilepas dan dipasang sendiri ya, dan seperti inilah tampilan MIG TOS-nya pada mesin las terbarunya ini. Untuk TOS-nya menurut saya terlihat lebih profesional ya dari yang sebelumnya, warna hitam dengan kombinasi biru sangat keren ya dilihatnya. Untuk kabel power dari unit Dayden MIGI 135 XL ini punya panjang 200 cm atau 2 meter ya sobat kreatif, sama ya dengan panjang yang terdapat pada Dayden MIGI 130-nya. Hanya untuk kabel pada stang TOS-nya lebih panjang bawaan Dayden MIGI 135 XL dengan panjang 260 cm atau 2 meter setengah lebih ya. Sedangkan di Dayden MIGI 130 sendiri adalah 160 cm atau 1 meter setengah ya. Baiklah, dan untuk perbedaan dari kedua mesin las ini masih pada bagian panel depannya ya. Dari posisi kabel polaritasnya, untuk Dayden MIGI 130 menurut saya untuk desainnya lebih rapi ya dibandingkan MIGI 135 XL-nya, dengan adanya perbedaan warna merah pada soket atau lubang kutub positif dan hitam pada negatif ya. Dan juga adanya penempatan lubang khusus untuk menyimpan atau merapikan kabel polaritas kalau sekiranya sudah tak terpakai atau sedang dalam pengelasan MMA ya sobat kreatif. Sebaliknya di MIGI 135 XL, lubang kutub negatif dan positifnya satu warna hitam saja ya, dan tidak ada penyimpan khusus untuk kabel polaritasnya. Tapi semoga tidak mengurangi kualitas keduanya ya. Dan untuk ukuran bodi mesin MIGI 135 XL lebih besar dan beratnya juga lebih wah ya sobat kreatif, dan itu belum termasuk wire atau kawat yang 5 kg nya. Jadi kalau menurut saya mesin ini tidak cocok untuk dibawa-bawa kalau misalnya sobat kreatif mau ke proyek dengan cara diangkat-angkat karena pegalnya akan terasa ya sobat kreatif. Mungkin alternatifnya kita bisa buatkan troli atau roda untuk agar mesin las ini siap tempur di segala medan. Baiklah sobat kreatif, sedikit ulasan untuk tampilan panel belakangnya tidak ada yang berbeda ya dari keduanya. Saklar on off kipas kabel power hanya untuk jalur masuk gasnya saja yang berbeda penempatannya saja ya. MIGI 135 XL di atas dan MIGI 130 di bawah ya untuk jalur gasnya, untuk jalur gas masuknya. Oke, sekarang saya akan coba masuk pada bagian atas mesin lasnya, dan untuk kedua mesin lasnya ini punya cara berbeda dan desain berbeda pada bagian penarik atau buat nenteng mesin lasnya ya. Di sini cukup menarik ya sobat kreatif. Untuk Dayden MIGI 135 XL ini di sini memakai handle pegangan semacam tuas ya seperti ini. Sedangkan pada Dayden MIGI 130 memakai lisban atau selendang. Dari sini kita bisa simpulkan ya, mungkin desain ini ditempatkan berbeda karena disesuaikan dengan ukuran dan berat mesinnya ya yang berbeda pula. Untuk yang pakai handle mungkin karena mesin lasnya sangat berat, seperti yang saya bilang sebelumnya ya, mesin las ini tidak cocok untuk diangkat-angkat, makanya memakai sistem handle seperti ini. Jadi bisa lebih mudah dan memudahkan ya sobat kreatif. Dan pada MIGI 130 yang pakai selendang mungkin juga karena ukuran dan berat mesinnya lebih kecil dan ringan, jadi bisa kita teng-teng dengan mudah ya sobat kreatif. Oke, dan pada bagian ini sobat kreatif bisa lihat ya, untuk sistem penutup kendali mesin atau ruang pemasangan kawatnya pun dibuat berbeda seperti halnya yang saya sudah jelaskan ya. Kenapa MIGI 130 dibuat di atas sedangkan MIGI 135 XL dibuat di samping untuk penutupnya? Sepertinya sama saja ya. Dikarenakan memang desainnya dibuat agar sesuai dengan kapasitasnya seperti yang kita ketahui. Untuk Dayden MIGI 135 XL punya kapasitas pemakaian wire-nya sampai 5 kg, cukup besar, jadi dibuatkan penutup dan ruang yang besar pula ya. Dan
agar mungkin tidak terlalu berat pada tarikan dan putaran kawatnya ketika dioperasikan ya sobat kreatif. Sedangkan untuk yang 130 kapasitasnya hanya bisa pakai wire yang 1 kg. Mungkin seperti itu sedikit pemahaman saya ya pada kedua mesin las ini. Tapi kalau sobat kreatif mau memakai Daiden 130 dengan wire 5 kg juga bisa ya, dengan cara membuatkan rakitan atau desain tempat terpisah pada mesinnya yang diperuntukkan untuk wire 5 kg. Baiklah, untuk sejauh ini bisa dipahami ya sobat kreatif apa perbedaan yang terdapat dari kedua mesin las ini dan apa saja fitur baru yang coba diperkenalkan Daiden dengan MIGI 135XL nya ini ya, mesin las terbarunya ini. Oke, dan sekarang saya akan coba pasang dulu wire pada mesin las terbarunya. Saya akan tes dan coba langsung mengelas sekalian mencoba fitur dan fungsinya seperti apa ya. Di sini saya akan pakai kawat wire 5 kg bawaan mesin lasnya dengan ukuran 0,8 ya, seperti ini. Baiklah sobat kreatif, untuk wire atau kawatnya sudah saya pasangkan ya pada mesin lasnya. Kita coba pindahkan dulu ya untuk modenya ke MIG. Dan di sini saya akan coba perlihatkan untuk fungsi wire feeder atau incing yang terdapat pada mesin lasnya. Ketika kita merasa lambat untuk menunggu keluar kawat las dengan menggunakan speed wire ya, kita bisa pakai fitur wire feeder ini dengan cara ditekan dan otomatis kawat akan keluar dengan lebih cepat ya sobat kreatif, seperti ini. Jika dirasa kawat wire sudah mencapai nozzle tapi tidak keluar, jangan dipaksakan ya sobat kreatif. Sobat kreatif bisa buka nozzle-nya dengan cara seperti ini dan luruskan atau paskan ya wire pada lubang yang terdapat pada nozzle-nya. Biasanya memang seperti itu nyangkut karena memang untuk lubang pada nozzle-nya sendiri sangat pas ya dengan ukuran kawatnya. Oh ya, dan selalu pakai kunci yang disediakan pada mesin lasnya ya sobat kreatif. Jangan membuka nozzle dengan tang atau semacamnya, atau alat yang tidak diperuntukkan untuk membuka nozzle seperti ini ya. Oke, dan sekarang saya akan coba cek fungsi fitur arc force dengan praktek menggunakan mode MMA atau pengelasan dengan elektro, dan saya akan coba jelaskan sedikit yang saya tahu ya sobat kreatif akan fungsi fitur arc force pada mesin las MIGI 135XL ini. Untuk pemasangan polaritas negatif positifnya sobat kreatif pasti sudah paham ya. Seperti biasanya kita mengoperasikan sebuah mesin las MMA atau inverter biasa dengan stang stick pada positif dan ground atau massa pada negatif ya sobat kreatif. Oke, dan saya akan coba mengelas besi galvanis ketebalan 0,8 dan saya akan pakai ampere yang kecil untuk mengetahui hasil pengelasan yang memakai fitur arc force dengan pengelasan yang tanpa arc force ya sobat kreatif. Saya akan coba pakai ampere di 3 untuk uji cobanya dan arc force nya di 0 ya sobat kreatif. Kita setting di 0. Di sini sobat kreatif bisa perhatikan untuk pengelasan dengan arc force di 0 sedikit susah ya dan lengket elektrodanya. Dikarenakan ampere yang saya pakai sangat kecil ya sobat kreatif, jadi harus menunggu sampai ujung elektrodnya panas baru tidak lengket dan bisa meneruskan mengelas kembali ya. Dan itulah hasil pengelasan dengan arc force yang saya setting di 0 ya sobat kreatif. Sekarang saya akan coba pertahankan ampernya masih di 3. Dan untuk arc force nya saya akan coba fullkan ya untuk mengetahui arc force ini membantu pada pengelasan yang memakai ampere kecil dan pengelasan yang tidak memungkinkan menaikkan ampere induknya atau ampere utamanya ya. Dan hasilnya sobat kreatif bisa lihat sendiri ya, pengelasan yang saya setting arc force nya di 0 dan pengelasan yang saya setting arc force nya di full total. Ampere kecil akan terbantu tanpa harus menaikkan ampere induknya, dan pengelasan di ampere 3 serasa kita mengelas memakai di ampere 5 ya sobat kreatif. Ini akan sangat membantu jika ibaratnya sobat kreatif mengelas besi yang tipis, sering bolong, dan kalau memakai ampere kecil selalu lengket. Fitur arc force ini akan sangat membantu tanpa harus sobat kreatif memaksakan memakai ampere besar untuk pengelasan besi tipis ya. Oke, dan untuk hasil praktek pertama saya ini dengan MIGI, dengan mesin las MIGI 135XL ini, kalau menurut saya pribadi memang sangat cocok ya pada pengelasan besi-besi tipis, apalagi pada mode MMA nya atau mode inverter atau pengelasan dengan elektrodnya ya.
Oke, sekarang saya akan coba fitur mic-nya ya Sobat Kreatif. Kita setting dulu. Sobat Kreatif pasti sudah tahu ya penempatan dan cara setting polaritasnya, sama halnya dengan Dayden Migi 130 ya. Kita coba pasang dulu mic torch-nya. Kabel polaritas kita pasang di negatif untuk ground atau masanya di positif ya Sobat Kreatif. Jangan lupa untuk atur modenya ke mic. Di sini saya akan coba mengelas pada pekerjaan saya, dan saya mengelasnya tanpa gas CO2 ya. Saya akan coba pakai ampere atau voltnya di 6 untuk ketebalan yang saya akan las. Saya akan mengelas besi ketebalan atau hollow ketebalan 1,4 mm ya untuk uji coba pertama mode mic-nya. Dan untuk speed wire-nya saya akan pakai di 4, untuk mode 2T dan 4T-nya saya akan pakai yang mode 2T ya. Oh ya Sobat Kreatif, sebelum kita akhiri videonya, untuk mesin las Dayden ini juga sama, bisa pakai untuk pengelasan TIG atau argon ya. Hanya mungkin manual sama dengan mesin las sebelumnya Dayden Migi 130. Oke, dan baiklah, mungkin seperti itu Sobat Kreatif sedikit yang bisa saya bagikan pada kesempatan kali ini. Sepertinya tidak akan cukup hanya dengan durasi beberapa menit saja ya untuk membahas satu buah mesin las dengan lengkap fungsi, fitur, dan prakteknya. Insya Allah next time kita lanjutkan pembahasannya ya. Intinya sedikit dan besarnya isi semoga bisa bermanfaat untuk semuanya dari apa yang dibahas dan dari apa yang dipertontonkan ya. Dan dapat dimaklumi untuk semuanya jikalau memang banyak kesalahan, banyak penjelasan, praktek, kata, atau ucapan dari saya yang susah dimengerti atau dipahami. Karena saya hanya seorang pemula yang mempelajarinya secara otodidak, tidak lebih tidak kurang. Saya membahas hal ini juga sama untuk mempelajarinya juga, mencari masukan, saran, dan ilmu dari Sobat Kreatif semuanya ya. Semoga semuanya masih tetap semangat ya untuk belajar bareng dengan saya. Oke, dan baiklah Sobat Kreatif, tidak lupa juga saya ucapkan terima kasih banyak untuk semuanya yang sudah ikutan giveaway, yang sudah mendukung meramaikan channel sederhana ini. Giveaway kita tutup di video yang ini ya Sobat Kreatif. Insya Allah kita buat lagi ke depannya. Doakan saja semoga rezekinya ada agar kita bisa buat giveaway atau acara seperti ini yang lebih besar lagi, yang lebih bermanfaat lagi dari sebelumnya ya Insya Allah. Oke, baiklah Sobat Kreatif, betapa beruntungnya ya kita semua masih diberi harta yang tak ternilai, mata, hati, tangan, kaki, napas, hingga pikiran ya. Jadi sampai kapan kita menunggu percaya diri untuk terbangun? Insya Allah kita tidak akan merasa kekurangan Sobat Kreatif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.